Suamiku dokter spesialis kandungan, tapi saat aku periksa ke dokter lain, aku tahu dia sengaja menyembunyikan kondisi anak kami, dan jawaban darinya membuatku ingin pingsan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Kehidupan kami berdua adalah tentang ketelitian dan rencana yang sempurna, seperti meja operasi yang selalu steril dan teratur. Aku, Maya, bekerja sebagai desainer interior yang perfeksionis, dan suamiku, Dr. Arya, adalah seorang spesialis kandungan yang namanya sudah dikenal di kota. Siapa sangka, di tengah kesibukan kami mengurus hidup orang lain, aku mengurus tampilan rumah mereka, Arya mengurus kelahiran anak-anak mereka, kami akhirnya mendapat giliran untuk mengurus hidup kami sendiri. Itu adalah malam minggu yang tenang. Arya baru pulang dari operasi sesar darurat yang panjang. Wajahnya kusut tapi matanya memancarkan kelegaan yang khas dari seorang penyelamat kehidupan. Aku menyambutnya di ruang tengah, menyodorkan secangkir teh hangat, dan sejurus kemudian, aku menyodorkan benda lain, 2 garis merah kecil yang terpampang jelas di alat tes kehamilan. Dia tidak langsung bersorak atau memelukku. Arya hanya terdiam. Wajahnya yang awalnya lelah kini menegang. Ini bukan reaksi yang kuharapkan. Ini lebih seperti reaksi seorang dokter yang sedang membaca hasil laboratorium yang tidak terduga. Beberapa detik hening terasa lebih panjang dari 9 bulan penantian kami. Ia meletakkan cangkir tehnya, mengambil benda kecil itu dengan hati-hati, seolah itu adalah sebuah bom waktu, bukan kabar bahagia. Maya, katanya, suaranya pelan dan dalam, memanggilku dengan nada serius yang jarang ia gunakan di luar rumah sakit. Ini, sungguh kejutan yang luar biasa. Tapi kita harus sangat hati-hati. Aku tertawa kecil, mencoba memecahkan ketegangan yang ia ciptakan sendiri. Tentu saja hati-hati, sayang. Aku bahkan sudah berhenti minum kopi sejak seminggu lalu. Kenapa tegang sekali, sih? Arya menarik napas panjang, kemudian ia melakukan sesuatu yang membuat hatiku berdesir sekaligus curiga. Ia memilih untuk tidak memelukku, melainkan hanya menggenggam tanganku. Dengarkan aku. Aku ingin kehamilan ini benar-benar berjalan sempurna. Karena kita sama-sama tahu, kita tidak lagi muda. Kita tidak bisa mengambil risiko sedikit pun. Malam itu, keputusan aneh itu muncul di antara tawa dan rencana kamar bayi. Arya menyatakan bahwa ia akan merahasiakan kehamilanku dari siapapun, termasuk dari ibu dan bapakku sendiri, setidaknya sampai kami melewati trimester pertama. Alasan resminya adalah menghindari tekanan dan harapan yang berlebihan dari keluarga dan rekan kerja. Alasan tidak resminya, yang aku yakini, adalah karena suamiku, Dr. Arya, adalah seorang kontrol freak sejati yang ingin memastikan semua berjalan di bawah pengawasan mutlaknya. Ia tidak ingin ada perawat usil yang keceplosan bicara, atau ibu-ibu arisan yang mulai menceramahi pola makanku. Semua pemeriksaan, Maya, kita lakukan di sini, di ruang praktik pribadiku. Aku sendiri yang akan memantaunya, katanya, menunjuk ruangan yang biasanya ia gunakan untuk memeriksa pasien VIP yang membutuhkan privasi total. Awalnya aku protes. Aku membayangkan momen-momen manis di ruang tunggu rumah sakit, pamer perut buncit, dan sesi foto kehamilan yang ramai. Tapi, melihat kesungguhan di matanya, bagaimana ia dengan cemas menjelaskan risiko-risiko kehamilan pada usia kami, aku akhirnya luluh. Dia hanya ingin yang terbaik, pikirku saat itu. Suamiku adalah dokter terbaik. Pemeriksaan pertama kami terasa canggung dan sangat profesional. Ruangan itu, yang biasanya dipenuhi aura profesionalisme kaku saat Arya memeriksa pasien lain, kini terasa aneh dan intim karena subjek yang diperiksa adalah aku, istrinya. Arya mengenakan jas labnya seolah-olah ia sedang bersiap menghadapi kasus terberat. Dia memeriksa denyut jantungku, tekanan darah, dan mengambil sampel darah dengan gerakan yang sangat akurat, seolah aku adalah pasien yang baru ia kenal. Bahkan saat ia mulai mengaplikasikan gel dingin itu di perutku, ia hanya fokus pada layar monitor. Aku tertawa kecil,
memecah keheningan. "Dokter," kataku, mencoba bersikap genit. Biasanya kalau saya yang periksa pasien, mereka minta ditemani pegangan tangan. Ini kok saya malah dicuekin. Arya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Fokus. Sayang, sekarang aku bukan suamimu. Aku dokternya. Dan kita harus serius," jawabnya, masih menatap layar. "Aku ingin memastikan semua baik-baik saja." Namun, ada satu hal yang selalu menggangguku setiap kali ia melakukan USG. Gambarnya. Entah kenapa, gambar di layar itu selalu terlihat buram, seperti siaran televisi yang kehilangan sinyal di pedalaman. Aku tahu, USG pada trimester awal memang tidak sejelas itu, tapi setelah kami melewati trimester kedua dan bayangan janin seharusnya sudah mulai terlihat jelas, gambar yang disajikan Arya tetap saja terasa misterius. "Arya, kenapa gambarnya tidak jelas? Coba fokuskan lagi. Aku ingin lihat tangannya," pintaku suatu kali, mencoba mengintip di antara bahunya. Arya dengan cepat menekan tombol, dan layar segera berubah menjadi hasil pengukuran dan data statistik. "Tidak perlu khawatir, Maya. Yang penting adalah data ini. Panjang kepala, denyut jantung, semua sempurna sesuai usia kehamilan. Angka-angka ini tidak pernah bohong." Dia selalu berhasil mengalihkan perhatianku dari gambar buram itu dengan statistik yang meyakinkan, seperti seorang pesulap yang mengalihkan pandangan penonton dari trik utamanya. Aku akhirnya menyerah pada keprofesionalan Arya yang tak tertandingi. Lagi pula, dia adalah ahlinya, seorang spesialis kandungan yang sudah menangani ratusan kelahiran. Jika dia bilang semuanya sempurna, maka sempurna. Dia pasti tahu yang terbaik. Aku mulai menikmati kehamilan rahasia kami. Arya merancang pola makan dan tidurku dengan sangat ketat, seolah aku adalah proyek desain interior paling mahal yang harus dia selesaikan tanpa celah. Kami jarang keluar rumah, dan jika ada yang bertanya tentang perutku yang mulai membuncit, aku selalu menjawabnya dengan tawa. "Ah, ini cuma efek kebanyakan makan, dong. Makanan enak sih." Jawaban itu selalu berhasil membuat orang tertawa dan tidak lagi bertanya. Itu adalah bagian dari humor kecil kami yang berhasil memecah kebekuan dan kecanggungan karena harus berbohong kepada semua orang, termasuk orang tua kami. Mereka hanya tahu kami sedang fokus pada proyek besar, bukan proyek paling besar dalam hidup kami. Waktu berjalan cepat, seolah bayi di perutku itu sedang berlomba lari maraton. Kami sudah memasuki minggu ke-38. Perutku sudah sebesar semangka, dan aku mulai merasa sangat tidak nyaman. Gerakan bayi terasa lebih pelan dan jarang, tidak seaktif bulan-bulan sebelumnya. Aku sering terbangun di malam hari, mencoba membangunkan bayi itu dengan usapan, tapi responsnya terasa lambat. Kekhawatiran itu mulai menggerogoti hatiku, seolah ada tikus kecil yang sedang mengerat di dinding yang awalnya kokoh. "Arya, aku rasa gerakannya melambat," bisikku suatu malam, ketika ia sedang sibuk membaca jurnal medis. Arya meletakkan jurnalnya, tetapi bukan untuk panik. Ia melakukan pemeriksaan cepat di kamar tidur, mendengarkan denyut jantung bayi dengan stetoskop. "Normal. Maya, tenanglah. Ini wajar di akhir kehamilan. Ruang geraknya sudah sempit. Sebentar lagi dia akan lahir dan kau bisa melihatnya bergerak bebas." Ia memelukku, menenangkan dengan keahliannya sebagai dokter dan suaminya. Ketidaknyamanan fisik bisa aku toleransi, tetapi kecemasan batin mulai tak tertahankan. Semalam suntuk aku tidak bisa tidur, terus-menerus memikirkan gerakan janin yang terasa tidak biasa. Pagi harinya, saat Arya berangkat ke rumah sakit untuk jadwal operasi pertamanya, aku mengambil keputusan spontan yang mengubah segalanya. Aku harus memeriksakan diri ke dokter lain, hanya untuk memastikan dan menenangkan hati. Aku menelepon ibuku, beralasan ingin mengajaknya makan siang, lalu diam-diam meminta ibuku mengantarku ke Rumah Sakit Harapan Bunda, rumah sakit tempat Arya jarang praktik karena terlalu ramai. "Ayo, Bu. Aku ingin cari suasana baru. Kita makan siang enak di sana, ya," kataku, berusaha menutupi getaran dalam suaraku. Ibuku yang polos hanya senang karena aku mengajaknya keluar. Tujuan utamaku adalah menemui Dr. Wisnu. Dia adalah rekan Arya,
seangkatan dengannya, tetapi karakternya sangat berbeda, lebih terbuka, ramah, dan tidak sekaku Arya. Aku beruntung, Dr. Wisnu sedang ada jadwal praktik sore itu. Aku datang sebagai pasien baru, tanpa menyebut aku adalah istri Dr. Arya, hanya membawa rekam medisku seadanya yang dicatat Arya di buku catatan kecil. Ini adalah perjuangan hati seorang ibu melawan kepatuhan pada suami. Aku merasa bersalah karena melanggar janji kami, tetapi naluriku berteriak lebih keras daripada bisikan rasa bersalah itu. Aku hanya ingin mendengar satu kalimat dari Dr. Wisnu. Semua baik-baik saja, Nyonya. Saat giliranku tiba, ruang periksa Dr. Wisnu terasa jauh lebih ramai, hangat, dan terbuka daripada ruang praktik pribadi suamiku. Dr. Wisnu, dengan senyum ramah khasnya, menyambutku. Aku menjelaskan keluhanku tentang gerakan janin yang melambat dan menyerahkan catatan medis singkat dari Arya. Dia membaca catatan itu sejenak. Wajahnya terlihat heran, tetapi ia tidak berkomentar. Baik, Nyonya. Mari kita lihat si kecil. Kita USG dulu. Ya, jangan khawatir. Kita pastikan dia senang di dalam sana. Aku mengangguk. Jantungku mulai berdebar kencang. Ini adalah kali pertama aku akan menjalani USG di luar pengawasan suamiku, dan aku berdoa, semoga gambar yang muncul kali ini tidak buram seperti biasanya. Aku berbaring, dan Dr. Wisnu mulai mengaplikasikan gel dingin itu. Monitor di depanku menyala, dan kini, aku bisa melihat bayangan janin itu dengan sangat jelas. Aku terkejut, sekaligus bahagia, karena untuk pertama kalinya aku melihat wajah kecil itu dengan detail. Namun, kebahagiaanku hanya bertahan beberapa detik, karena ekspresi Dr. Wisnu yang awalnya ramah kini berubah drastis, dari tersenyum menjadi terkejut, lalu panik, dan akhirnya sangat khawatir. Ia mengerutkan dahi, menggeser alat USG itu berulang kali, kembali ke catatan Arya, dan kembali lagi ke layar, seolah ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dia mulai bergumam pelan pada dirinya sendiri, beberapa istilah medis yang tidak aku pahami, tetapi nadanya sungguh membuatku merinding. Ini tidak mungkin, bisiknya. Kemudian dia melihat ke arahku. Matanya memancarkan rasa tidak percaya dan marah yang tertahan. Lalu, muncullah kalimat yang akan menghancurkan semua kepercayaan yang selama ini kubangun pada suamiku. Dr. Wisnu menghela napas panjang, menatapku dengan tatapan serius, dan dengan suara yang lebih keras dari yang kuperkirakan. Ia bertanya, "LHO, siapa dokter yang meriksa kandunganmu sebelumnya?" Tentu saja, aku menjawab dengan bangga. Meskipun hatiku mulai diliputi rasa takut yang luar biasa. Suamiku, Dok, karena dia juga dokter spesialis kandungan. Aku melihat Wisnu memejamkan mata sesaat, seolah sedang menahan amarah yang meledak-ledak. Ketika ia membukanya, ia tidak lagi bicara santai. Ekspresinya sudah berubah menjadi dokter yang sedang menghadapi situasi paling kritis dalam karirnya. Dia segera menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan cepat seolah detik berikutnya adalah akhir segalanya. Saya tidak peduli dia suamimu atau spesialis kandungan terbaik di dunia. Ada kesalahan fatal di sini, Nyonya. Keadaan anakmu serius. Kita tidak punya waktu. Hubungi suamimu. Sekarang. Harus operasi sesar sekarang. Semua menjadi kabur. Suara Dr. Wisnu berubah menjadi dengungan di telingaku. Aku tidak tahu apa yang dilihatnya di monitor itu, tetapi aku tahu pasti, kepercayaan yang selama ini kuberi pada Arya, telah dihancurkan oleh satu kalimat panik dari rekan kerjanya. Aku tak sempat menelepon Arya. Aku hanya ingat ibuku menangis di koridor, perawat berdatangan, dan aku didorong cepat menuju ruang operasi. Saat itu, yang kurasakan hanyalah dinginnya meja operasi, dan dinginnya kenyataan bahwa suamiku mungkin sudah berbohong kepadaku selama 9 bulan terakhir. Dan ketakutan itu baru permulaan. Aku tidak menyangka, saat aku melihat anakku selesai operasi, kenyataan yang kuhadapi ternyata jauh lebih memilukan dari kebohongan suamiku. Pemeriksaan kandungan yang seharusnya menjadi momen intim penuh kehangatan, di rumah kami justru terasa seperti simulasi operasi yang dingin. Setelah kehamilan itu dikonfirmasi, kehidupan kami tidak lagi didominasi oleh rencana desain interior atau jadwal operasi darurat Arya.
Semuanya berpusat pada Proyek Maya. Sebutan Arya untuk kehamilanku yang harus ia awasi 24 jam sehari. Dia menyulap ruang praktiknya yang elegan di lantai bawah menjadi ruang periksa pribadiku. Ruangan itu dilengkapi alat-alat medis canggih, monitor besar, dan yang paling utama, USG berkualitas tinggi. Namun, justru alat paling canggih itulah yang selalu memicu konflik kecil di antara kami. Kebiasaan Arya yang selalu merahasiakan kehamilanku dari semua orang adalah bentuk cinta yang mencekik. Dia bilang ini demi ketenangan, demi menghindari energi negatif. Tapi aku tahu, ini lebih tentang kontrol. Arya tidak percaya pada dokter lain, dan ia benar-benar ingin menjadi satu-satunya yang tahu dan bertanggung jawab atas setiap detak jantung janin kami. Aku ingat suatu kali ibuku datang berkunjung, melihatku yang tiba-tiba melarangnya mengangkat barang berat. Ibuku bertanya, matanya penuh selidik. "Kamu kenapa, Mei? Kok tiba-tiba manja begini?" Aku hanya tertawa canggung, menjawab, "Ah, aku sedang diet ketat, Bu." Arya melarangku capek-capek karena aku harus fokus proyek besar. Aku merasa seperti agen rahasia yang sedang menyembunyikan dokumen negara paling penting. Padahal yang kusembunyikan hanyalah perut yang semakin membuncit. Humor kecil itu selalu kugunakan sebagai tameng untuk menutupi kebohongan ini. Rutinitas pemeriksaan kami dimulai setiap Sabtu pagi, tepat pukul 10. Aku harus berbaring di meja periksa itu, sementara Arya, dengan jas lab putih bersihnya, berlaku layaknya dokter profesional yang ketat. Anehnya, semakin besar perutku, semakin jauh jarak emosionalnya saat pemeriksaan. Dia akan berbicara dalam istilah medis yang kaku. Plasenta superior. Denyut jantung 140 per menit. Perkembangan tulang sesuai usia. Dia tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat manis, seperti, "Lihat, sayang, dia sedang melambaikan tangan." Dia fokus pada angka, pada data. Seolah aku adalah data statistik yang harus ia amankan agar lulus uji coba. Kecurigaan pertamaku muncul saat kami memasuki bulan kelima. Aku mulai merasa koneksi Arya dengan janin kami tidak seerat yang kuharapkan. Dia hanya melihat layar, jarang menyentuh perutku tanpa perantara alat. "Arya, coba kau sentuh perutku." "Dia pasti bergerak kalau kau yang sentuh," pintaku suatu kali. Arya menuruti, meletakkan tangannya sebentar, dan saat janin itu menendang, dia tidak tersenyum haru seperti ayah pada umumnya. Dia hanya menghela napas lega, seolah baru saja mendapat konfirmasi bahwa mesin yang ia rawat masih berfungsi dengan baik. Hal yang paling mengusik adalah konsistensi gambar USG yang buram. Aku tahu, teknologi canggih di ruang praktiknya tidak mungkin menghasilkan gambar seburuk itu. Sudah berkali-kali aku memintanya mengubah fokus, mempertajam resolusi, tetapi ia selalu punya 1001 alasan untuk mengalihkanku. Resolusi tinggi tidak menjamin akurasi data. "Maya, kita fokus pada ukuran. Angka ini yang penting," katanya, sambil segera memindahkan tampilan monitor ke grafik data pertumbuhan. Aku mulai merasa, Arya bukan sedang menyembunyikan kehamilan kami, tetapi ia sedang menyembunyikan sesuatu tentang janin kami. Suatu sore, aku memberanikan diri untuk mengintip folder rekam medisku di komputernya. Ini adalah tindakan berani yang melanggar batas, tetapi naluri keibuanku lebih kuat dari etika profesional. Arya sedang mandi, dan aku cepat-cepat masuk ke ruang praktiknya. Aku membuka folder berlabel Proyek Maya. Aku melihat semua data yang ia tunjukkan kepadaku. Detak jantung, berat, panjang. Semua terlihat sempurna. Lalu aku mengklik folder Raw Images, gambar USG asli. Di sana, aku menemukan gambar yang benar-benar berbeda dari yang ia tunjukkan. Gambar itu sangat jelas, detail, dan ya, di sana aku melihat janin kecil kami. Namun, di sudut gambar, ada beberapa lingkaran merah yang ditambahkan Arya, dan di sebelah lingkaran itu, ada kode-kode medis aneh yang tidak pernah ia sebutkan kepadaku. Kode itu, meskipun aku tidak tahu artinya, memancarkan aura bahaya. Aku tidak punya waktu untuk memotret atau mencari tahu artinya, karena aku mendengar suara kamar mandi dimatikan. Aku menutup semua aplikasi dengan tergesa-gesa. Jantungku berdebar kencang,
seolah baru saja lari maraton. Aku tidak pernah bertanya tentang kode aneh itu, tetapi kecemasanku berubah menjadi bom waktu yang siap meledak. Sejak saat itu, setiap kali Arya melakukan USG, aku tidak lagi melihatnya sebagai momen bahagia, melainkan sebagai sesi pencarian kebenaran. Aku mulai memperhatikan ekspresi wajahnya lebih dari monitor. Aku melihat gurat lelah yang berlebihan di matanya. Bagaimana tangannya sedikit gemetar saat ia menekan tombol freeze di monitor. Suamiku tidak hanya tegang karena ingin semuanya sempurna. Ia tegang karena ia sedang menyembunyikan beban yang sangat berat sendirian. Ketegangan di rumah semakin memuncak memasuki minggu ke-38. Aku sudah tidak bisa tidur nyenyak, bukan hanya karena perut yang besar, tetapi karena gerakan bayi yang sangat pelan. Aku merasakan jeda panjang di antara setiap tendangan. Aku mulai menghitung gerakan itu secara obsesif. 10 kali tendangan dalam 2 jam. Sempurna. Kau hanya terlalu sensitif, Maya, kata Arya. Setiap kali aku mengeluh, dia selalu punya jawaban medis yang logis, yang seharusnya menenangkanku. Tapi jawaban itu terasa kosong, tidak menyentuh naluri keibuanku yang berteriak minta tolong. Puncaknya adalah ketika ibuku menelepon. Beliau bilang, ia bermimpi aneh tentangku, dan ia mendesakku untuk memeriksakan kandungan ke rumah sakit. Hanya untuk ketenangan hati, Nak, jangan cuma dengarkan Arya terus. Dokter itu kadang terlalu percaya diri, katanya, menggunakan kalimat santai yang justru menusuk tepat ke inti masalah. Saat itulah aku sadar, aku tidak bisa lagi mempertaruhkan kesehatan anakku demi menjaga rahasia dan harga diri suamiku. Keputusan untuk pergi diam-diam ke Dr. Wisnu, rekan Arya, adalah satu-satunya pelarian dari sangkar emas yang Arya ciptakan. Aku tahu risiko yang kuhadapi. Jika Arya tahu, dia pasti sangat marah. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus melihat gambaran utuh janin kami. Dan aku harus tahu apa arti kode-kode aneh di folder Arya. Aku ingin tahu apakah ketakutan yang menggerogoti hatiku selama ini hanyalah paranoia seorang ibu hamil. Ataukah itu adalah firasat akan kenyataan pahit yang sengaja disembunyikan. Aku menunggu Arya berangkat operasi. Hatiku berdebar kencang karena rasa bersalah dan tekad yang kuat. Aku berbohong kepada ibuku, mengajaknya pergi makan siang, dan kami berakhir di Rumah Sakit Harapan Bunda, menungguku dipanggil ke ruang periksa Dr. Wisnu. Aku membawa catatan medis seadanya, menyiapkan diri untuk berhadapan dengan kebenaran, seburuk apapun itu. Aku hanya berharap, Dr. Wisnu akan melihat janinku, tersenyum, dan berkata, "Semua baik-baik saja, Nyonya." Aku benar-benar berharap, suamiku hanyalah seorang yang terlalu cemas dan paranoid, bukan seorang pembohong yang menyembunyikan bahaya besar. Namun, harapanku sirna begitu aku melihat ekspresi Dr. Wisnu saat ia menatap layar USG. Wajahnya berubah pucat, dan aku tahu, semua alarm bahaya yang kuredam selama ini, baru saja berbunyi sangat keras. Minggu ke-38 adalah batas kesabaranku. Batas antara kepatuhan istri dan naluri seorang ibu. Keputusan untuk mendatangi Dr. Wisnu adalah perlawanan kecilku terhadap kontrol ketat Arya. Aku merasa seperti pencuri yang berusaha mengambil kembali kebenaran yang dicuri. Di dalam mobil ibuku yang melaju menuju Rumah Sakit Harapan Bunda, aku berkeringat dingin. Bukan karena cuaca panas, melainkan karena rasa bersalah yang menusuk. Ibuku terus saja bercerita tentang rencana arisan. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang mengantarkan anaknya ke jurang kenyataan yang gelap. Ruang tunggu Dr. Wisnu terasa seperti gerbang antara duniaku yang nyaman dengan kenyataan yang menakutkan. Penuh dengan tawa bahagia calon ibu dan tangisan bayi yang baru lahir. Kontras sekali dengan suasana steril dan kaku di ruang praktik pribadi Arya. Aku duduk gelisah, berkali-kali memeriksa ponselku, takut Arya menelepon. Untungnya, dia sedang sibuk dengan operasi besar pagi itu. Aku merasa waktu berjalan sangat lambat. Setiap menit yang terlewat adalah penantian yang menyiksa untuk sebuah konfirmasi. Saat namaku dipanggil, aku menarik napas panjang, memasang wajah setenang mungkin. Dr. Wisnu menyambutku dengan senyum ramah yang selalu membuat pasiennya nyaman. Senyum yang sangat berbeda dari ketegangan profesional Arya. Aku memperkenalkan diri sebagai Maya, pasien baru, tanpa menyebut Arya sama sekali.
Aku menyerahkan buku catatan kecil yang berisi ringkasan pemeriksaan dari Arya. Wisnu membacanya sekilas, mengernyitkan dahi sedikit, lalu mengangguk. Keluhan utama, gerakan janin melambat, ya? Jangan khawatir, Nyonya Maya. Kita lihat dulu si kecil. Gel dingin itu kembali terasa di perutku, tetapi kali ini, rasanya berbeda. Di bawah sentuhan alat USG Dr. Wisnu, aku merasakan harapan yang sudah lama terkubur. Aku menatap layar monitor besar di dinding. Tidak ada lagi gambar buram. Tidak ada lagi siaran televisi tanpa sinyal. Yang ada adalah gambar yang sangat jelas, menampilkan profil kecil yang sedang kami tunggu-tunggu. Aku tertegun, sejenak melupakan kecemasan, menikmati pemandangan nyata dari anakku yang selama ini disembunyikan Arya. Namun, kebahagiaan sesaat itu segera direnggut oleh perubahan ekspresi Wisnu. Dia mulai menggerakkan alat itu perlahan, diam, dan raut wajahnya berubah serius. Alisnya bertaut. Matanya fokus pada satu titik tertentu di layar. Dia mengambil spidol kecil dan membuat lingkaran di beberapa bagian tubuh janin, lalu mengangguk-angguk kecil seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Aku melihat kode-kode medis muncul di sudut layar, kode yang sangat mirip dengan yang pernah kulihat di folder Arya. Rasa dingin merayap dari punggungku ke leher. Dr. Wisnu menghentikan pemeriksaan, menekan tombol freeze, dan membalikan badannya menghadapku. Senyum ramah itu benar-benar hilang, digantikan oleh ekspresi profesional yang keras dan khawatir. Dia menunjuk layar dengan ujung penanya, ke arah kode medis yang sama sekali tidak aku pahami, tetapi yang jelas, itu bukan kode yang bagus. Nyonya Maya, saya tidak ingin menakut-nakuti Anda, katanya, suaranya pelan tapi tegas. Tapi hasil pemeriksaan ini menunjukkan anomali serius yang seharusnya terdeteksi jauh hari. Ini berisiko tinggi bagi janin dan juga Anda. Anomali serius. Dua kata itu menghantamku seperti godam. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap gambar janinku, lalu kembali menatap Dr. Wisnu. Apa maksud Anda, Dok? Suami saya bilang semuanya sempurna. Dia bilang hanya gerakan bayi melambat karena ruangnya sempit. Aku mencoba membela Arya, tetapi suaraku terdengar seperti bisikan yang putus asa. Dr. Wisnu kemudian menatap buku catatan Arya di tangannya, menggelengkan kepala seolah tak percaya. Saya lihat catatan ini. Hasil lab dan data yang tercantum. Semuanya tidak mencantumkan risiko ini sama sekali. Padahal, pada usia kehamilan ini, anomali ini seharusnya sudah sangat jelas terlihat. Bahkan pada pemeriksaan rutin trimester kedua. Dia berhenti sejenak, menatapku lurus, seolah menanyakan sesuatu yang sangat pribadi. Kemudian, dengan intonasi penuh kekecewaan dan guncangan, ia melontarkan pertanyaan yang memicu semua malapetaka itu. Siapa dokter yang meriksa kandunganmu sebelumnya? Aku terdiam, menelan ludah yang terasa seperti pasir. Rasa bersalah karena berbohong kepada Arya kini terasa ringan dibandingkan dengan ketakutan yang mendalam ini. Aku harus jujur. Kebenaran harus keluar, betapapun pahitnya. Suamiku, Dok, karena dia juga dokter spesialis kandungan di rumah sakit ini. Jawabku, dengan sedikit sisa kebanggaan yang kucoba pertahankan. Respons Wisnu benar-benar di luar dugaanku. Dia tidak hanya terkejut. Dia tampak terhina dan panik secara profesional. Dia membanting catatan Arya itu ke meja dengan suara yang cukup keras. Tidak mungkin. Rekan saya, bagaimana mungkin ia melewatkan ini? Ini bukan cuma kelalaian. Nyonya, ini. Dia tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi tatapan matanya sudah mengatakan segalanya. Wisnu segera meraih telepon di mejanya. Wajahnya benar-benar pucat. Dia berbicara cepat dengan seseorang, meminta tim operasi bersiap-siap. Dia tidak memberiku waktu untuk bernapas atau berpikir. Nyonya Maya, dengarkan saya baik-baik. Kita tidak punya waktu untuk berdebat atau mencari tahu mengapa. Saya harus berterus terang. Kondisi ini mengancam nyawa Anda dan bayi Anda, katanya, menunjuk ke layar monitor lagi. Janin Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita harus membawanya keluar sekarang. Saya ulangi, harus operasi sesar sekarang.
Kalimat itu adalah keputusan mati yang membatalkan seluruh 9 bulan penantianku. Air mata mulai mengalir di pipiku, membasuh sisa-sisa gel USG yang dingin. Aku tidak peduli lagi tentang rahasia atau kebohongan. Yang kupikirkan hanyalah anakku. Aku mengangguk lemah. Aku tak sempat menelepon Arya. Tidak ada waktu. Aku hanya sempat melihat Dr. Wisnu memberi perintah tegas kepada perawat di luar. Aku tidak menyangka. Saat aku melihat anakku selesai operasi, kenyataan yang ku hadapi ternyata jauh lebih memilukan dari kebohongan suamiku. Aku hanya bisa berharap, ini semua adalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi, gemuruh roda berangkar yang membawaku ke ruang operasi, dan suara langkah kaki yang tergesa-gesa di koridor, meyakinkanku bahwa ini adalah kenyataan paling mengerikan yang harus kuhadapi. Kehidupan, dalam sekejap mata, dapat berubah dari cerita cinta menjadi drama medis yang mencekam. Segala hal terjadi begitu cepat setelah Dr. Wisnu mengucapkan kata kunci itu. Harus operasi sesar sekarang. Aku tidak sempat memprotes atau bahkan memproses. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi perawat yang bergerak cekatan. Seolah aku adalah pasien gawat darurat yang sudah mereka tunggu-tunggu. Ibuku, yang sejak tadi menunggu di luar, masuk dengan wajah panik dan bingung. Hanya sempat menggenggam tanganku sebentar sebelum aku didorong keluar. Suara roda berangkar yang bergesekan dengan lantai rumah sakit adalah satu-satunya melodi yang kuingat saat itu. Aku terbaring, menatap langit-langit yang melaju kencang, berusaha menenangkan napas yang terasa berat. Aku belum sempat menelepon Arya. Aku hanya bisa membayangkan bagaimana marahnya dia. Bagaimana ia akan merasa terhianati karena aku melanggar janji kami dan pergi ke dokter lain. Tapi kemarahan itu terasa sepele dibandingkan dengan ancaman serius yang baru saja diucapkan Dr. Wisnu. Dr. Wisnu berjalan di sisiku, matanya fokus, memberikan instruksi cepat kepada perawat. Aku menarik ujung lengan bajunya, berusaha mencari jawaban. Dokter, tolong, apa yang terjadi? Apa yang salah dengan anakku? Tanyaku, suaraku serak karena takut. Wisnu menoleh. Tatapannya tegas namun penuh empati. Nyonya, ada masalah pada perkembangan plasenta, dan itu berdampak pada nutrisi dan oksigen bayi. Detak jantungnya sudah menunjukkan tekanan yang serius. Kita harus bertindak cepat. Tapi kenapa suamiku tidak melihat ini? Dia memeriksaku setiap minggu. Desaku, air mata mulai membanjiri pelipisku. Pertanyaan itu, yang seharusnya hanya menjadi pertanyaan pribadi, kini menjadi tuduhan profesional yang berat. Wisnu menghela napas panjang, seolah ia sedang menghadapi dilema etika terbesar dalam karirnya. Saya tidak tahu kenapa, Nyonya. Tapi yang jelas, data yang ada pada saya dan yang ada pada rekan saya sangat berbeda. Ini bukan perbedaan kecil. Ini anomali yang harusnya terdeteksi sejak awal. Kami tiba di depan pintu ruang operasi. Lampu merah menyala, menandakan keseriusan situasi. Di sana, aku melihat ibuku dihentikan oleh perawat, menangis histeris. Aku ingin memeluknya, menenangkannya, tapi berangkar itu terus didorong masuk. Sebelum pintu stainless steel itu tertutup, aku melihat Dr. Wisnu menoleh kembali ke arah koridor. Wajahnya memancarkan kecurigaan yang mendalam, bukan hanya pada kondisi medis, tetapi pada etika Arya. Tatapannya seolah berkata, ada yang tidak beres di sini, dan ini bukan hanya kesalahan diagnosis. Di dalam ruang operasi, suasana terasa dingin dan asing. Aku disiapkan secepat kilat. Ada rasa dingin di punggungku, bukan hanya karena suhu ruangan yang rendah, tetapi karena kesadaran bahwa aku sendirian. Suamiku, seharusnya ada di sana, memegang tanganku, mengenakan seragam operasi, memastikan semua berjalan lancar. Tapi dia tidak ada. Dia tidak tahu. Aku menjalani momen paling penting dan paling menakutkan dalam hidupku tanpa dukungan dari belahan jiwaku. Kenapa Arya tidak ada di sini? Tanyaku pada perawat di sampingku. Suaraku bergetar. Perawat itu, dengan tangan yang sibuk memasang selang infus, menjawab pelan. Dr. Wisnu sedang berusaha menghubungi Dr. Arya, Nyonya. Tapi kami tidak bisa menunggu. Keselamatan bayi lebih penting. Aku memejamkan mata. Keputusan Wisnu untuk bertindak tanpa persetujuan Arya,
bahkan tanpa Arya hadir, mengonfirmasi betapa kritisnya situasi ini, dan betapa besarnya kesalahan Arya. Suntikan bius lokal mulai bekerja, dan bagian bawah tubuhku terasa kebas. Aku hanya bisa mendengar bisikan tim operasi, bunyi alat-alat medis yang beradu, dan instruksi Wisnu yang terdengar tenang tapi tegas. Aku merasakan tarikan, dorongan, dan tekanan di perutku. Ini adalah saat paling menentukan, dan yang bisa kulakukan hanyalah berdoa, memohon agar anakku baik-baik saja, dan memohon agar kebohongan Arya tidak merenggut segalanya. Setelah beberapa saat, hening yang menyiksa dipecahkan oleh suara yang paling kurindukan, tangisan bayi. Bukan tangisan nyaring yang penuh energi, tapi tangisan pelan, sedikit lemah, namun nyata. Air mata bahagia dan lega membanjiri wajahku. Dia lahir. Bisikku, berusaha mengangkat kepala. Perawat kemudian mendekat. Tetapi bukannya memberikan bayiku kepadaku, mereka membawanya menjauh. Aku hanya sempat melihat sekilas. Bayiku terlihat sangat kecil, dan ia dibungkus cepat-cepat. Dia baik-baik saja, Nyonya, tapi harus segera dibawa ke NICU. Ada sedikit masalah pernapasan, tapi Dr. Wisnu sudah antisipasi, kata perawat itu, nadanya menenangkan, tapi gerakannya tergesa-gesa. Aku tidak menyangka. Saat aku melihat anakku selesai operasi, ternyata kenyataan yang kuhadapi jauh lebih memilukan dari kebohongan suamiku. Aku melihat punggung kecil yang dibawa menjauh itu, dan di balik kelegaan sesaat, ada perasaan dingin yang menusuk, kenyataan bahwa kondisi ini, seharusnya, sudah bisa diantisipasi. Aku belum melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku tahu, ada sesuatu yang salah, dan kesalahan ini bukan hanya kesalahan medis, tapi kesalahan yang berakar dari pengkhianatan kepercayaan. Saat Dr. Wisnu menjahit perutku, ia mendekat dan berbisik pelan, sebuah pengakuan yang membuat jantungku mencelos. Kami berhasil, Nyonya Maya. Syukurlah Anda datang tepat waktu. Tapi, saya harus berterus terang. Kondisi anomali yang saya temukan ini berhubungan dengan faktor genetik langka. Seharusnya suamimu tahu ini. Bisikan itu adalah bom kedua. Bom yang menyasar langsung ke inti pernikahan kami. Ini bukan lagi tentang kelalaian. Ini tentang rahasia yang disembunyikan sejak awal. Rahasia yang melibatkan gen dan masa depan kami. Kini, aku tidak hanya seorang ibu yang melahirkan sendirian. Aku juga seorang istri yang dikhianati oleh keahlian suamiku sendiri. Aku terbaring lemas. Bius mulai memudar, meninggalkan rasa sakit fisik dan batin yang mendalam. Aku harus segera bangun, harus bertemu anakku, dan harus menghadapi suamiku untuk menuntut kebenaran. Bau antiseptik di ruang pemulihan bercampur dengan aroma keputusasaan yang menusuk hidungku. Aku terbangun dari efek bius. Tubuhku terasa berat dan perutku nyeri luar biasa. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan hampa di sisiku. Bayiku tidak ada, dan suamiku juga tidak ada. Yang ada hanyalah ibuku, duduk di samping ranjang dengan mata sembab dan tangan yang menggenggam erat tanganku. Ibu, mana anakku? Arya, di mana Arya? Tanyaku, suaraku parau. Ibuku hanya bisa menangis sambil menggeleng. Arya sudah tahu. Mei. Dia datang setelah operasi selesai. Dia langsung menghadap Dr. Wisnu. Ibu tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi Arya terlihat sangat hancur. Ibuku tidak menjelaskan banyak, namun ia memelukku erat, seolah mencoba menahan kehancuranku. Pintu ruang pemulihan terbuka, dan Arya masuk. Bukan sebagai dokter ahli kandungan yang percaya diri, melainkan sebagai pria yang baru saja kehilangan segalanya. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat kusut, matanya merah, dan ia berjalan mendekatiku dengan langkah ragu. Ibuku segera berdiri, memberi ruang, dan aku bisa melihat betapa kecewanya ibuku pada menantunya. Maya, bisiknya, berlutut di samping tempat tidurku. Ia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya menjauh. Sentuhannya, yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti bara api yang membakar. Aku menatapnya, mataku penuh dengan air mata dan pertanyaan. Jangan sentuh aku, Arya, kataku pelan, suaraku tegas dan dingin, mengiris keheningan.
Jelaskan. Jelaskan apa yang terjadi. Kenapa Wisnu bilang ada anomali serius? Kenapa kau melewatkan itu? Kenapa kau membiarkan aku menjalani 9 bulan dalam kebohongan yang manis? Aku tidak berteriak. Aku hanya bicara dengan kekuatan batin yang didorong oleh kemarahan seorang ibu yang dikhianati. Arya menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya dari tatapanku yang menghakimi. Dia mulai menjelaskan, bukan sebagai suami yang meminta maaf, tetapi sebagai dokter yang mengakui kegagalannya. Aku tahu, sayang. Aku tahu aku salah. Aku sudah melihat anomali itu sejak trimester kedua. Aku melihatnya di setiap USG. Aku melihat kode-kode yang kau lihat di raw images. Pengakuannya itu menghantamku jauh lebih keras daripada nyeri bekas operasi. Dia tidak membela diri. Dia hanya mengakui pengkhianatan itu dengan kejujuran yang menyakitkan. Kenapa? Kenapa kau berbohong padaku? Kau adalah suamiku. Kau adalah dokternya. Desakku. Arya mendongak. Matanya berkaca-kaca. Dan di sana, aku melihat campuran rasa takut, penyesalan, dan cinta yang salah arah. Dia menggenggam tanganku yang kini tak lagi menolak. Genggaman yang terasa putus asa. Itu karena kondisi itu. Maya sangat langka. Dan aku tahu persis dari mana asalnya. Maksudmu? Tanyaku. Napasku tertahan. Itu genetik, Maya. Bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Dan gen itu berasal dari aku. Aku pembawa gen langka yang menyebabkan anomali itu. Aku tahu risikonya sejak awal. Bahkan sebelum kita menikah. Aku tahu risiko memiliki anak denganku sangat tinggi, meskipun aku juga dokter spesialis kandungan. Sebuah plot twist yang jauh lebih menyakitkan daripada dugaan kelalaian biasa. Jadi, selama ini, Arya bukan hanya menyembunyikan kesalahan diagnosis. Dia menyembunyikan bagian dari dirinya sendiri yang paling rentan. Dia menyembunyikan takdir genetik yang ia tahu bisa menghancurkan impian kami. Kau tahu dan kau tetap merahasiakannya. Suaraku akhirnya meninggi. Kau biarkan aku bahagia dalam kebohongan. Kau biarkan aku percaya semuanya sempurna. Hanya karena kau takut. Aku takut, Maya. Aku takut kau meninggalkanku. Aku takut kau tidak akan mau punya anak denganku jika kau tahu risikonya sejak awal. Arya akhirnya menangis. Tangisan seorang pria yang selama ini menyandang gelar dewa penyelamat, kini hancur karena kesalahannya sendiri. Aku ingin kehamilan ini sempurna. Aku ingin kau fokus. Aku ingin aku bisa memperbaikinya sendiri, di bawah pengawasanku sendiri. Aku yakin aku bisa mengontrolnya. Aku terdiam. Marahku tidak hilang, tapi kini diselingi rasa kasihan yang mendalam. Keputusan Arya memang fatal dan egois, tetapi didorong oleh cinta dan ketakutan kehilangan. Dia adalah seorang dokter yang terbiasa mengontrol setiap variabel, dan ketika variabel terpenting itu adalah genetiknya sendiri, dia mencoba mengontrol takdir. Di tengah keheningan yang mencekam itu, pintu terbuka, dan Dr. Wisnu masuk. Wajahnya terlihat lelah, tapi ia membawa kabar tentang anakku. Ia tidak melihat ke arah Arya, tetapi langsung menatapku. Nyonya Maya, kondisi bayi Anda. Ia berhasil melalui operasi, tapi ia harus menjalani perawatan intensif. Ia lahir dengan kondisi khusus yang memerlukan penanganan segera. Kenyataan itu, yang datang tepat setelah pengakuan Arya, adalah paku terakhir di peti kepercayaan kami. Pengakuan Arya kini tidak hanya menjadi kisah cinta yang salah, tetapi juga alasan medis mengapa anakku kini berjuang di NICU. Aku menatap Arya, yang kini menundukkan kepala di sampingku. Aku tahu, inilah momennya. Aku harus memilih, terus menyalahkan Arya dan menghancurkan keluarga kami, atau mencari kekuatan untuk memaafkan pengkhianatan yang berakar dari ketakutan terbesarnya, demi anak yang kini sangat membutuhkan kami berdua. Aku memilih untuk tidak menjawab, hanya memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir. Aku tidak menyangka melihat anakku selesai operasi. Ternyata kebenaran tentang genetik Arya jauh lebih memilukan daripada sekadar kesalahan diagnosis. Aku harus segera melihat anakku, karena di matanya, aku akan menemukan jawaban untuk masa depanku.
Meja operasi itu terasa seperti altar pengorbanan, tempat aku mempertaruhkan keyakinanku pada Arya. Aku sudah tidak sepenuhnya sadar setelah menerima bius, tetapi indera pendengaranku masih menangkap setiap detail suara di sekitar. Ada bunyi alat monitor jantung yang berirama cepat, suara dingin alat bedah yang beradu, dan bisikan tim medis di bawah pimpinan Dr. Wisnu. Semua terasa asing dan cepat. Meskipun aku marah dan kecewa pada Arya, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Aku melanggar janji kami. Aku pergi ke dokter lain tanpa memberitahunya. Jika terjadi sesuatu padaku atau anakku, Arya pasti akan menyalahkan dirinya sendiri dan menyalahkan keputusanku. Namun, rasa bersalah itu segera tenggelam oleh naluri melindungi anak, naluri yang diselamatkan oleh keputusan cepat Dr. Wisnu. Di balik tirai hijau yang membatasi pandanganku, aku mendengar suara Dr. Wisnu yang tenang namun fokus. Ia memberikan instruksi dengan ketelitian seorang profesional, tetapi sesekali, ia terdengar menghela napas panjang, menunjukkan adanya ketegangan di luar prosedur medis biasa. Aku mendengar ia berbicara pelan kepada asistennya, sebuah percakapan yang harusnya tidak kudengar. Keadaannya tidak bagus. Janinnya mengalami pembatasan pertumbuhan yang parah. Bagaimana Arya bisa melewatkan ini? Ini bukan kasus yang sulit disembunyikan. Ini kasus yang sengaja ditunda. Bisikan itu, yang dipenuhi nada curiga, membuat darahku yang dingin semakin membeku. Dia bilang suaminya memeriksanya setiap minggu. Dok, jawab asistennya, suaranya terdengar ragu. Mungkin fokusnya hanya pada angka. Dok, terlalu percaya diri dengan alat sendiri. Tidak, bukan hanya itu, tegas Wisnu, suaranya lebih keras sedikit. Aku sudah melihat datanya. Ada yang tidak sinkron antara catatan medisnya dan kondisi nyata janin di depanku. Aku mengenal Arya. Dia dokter yang teliti. Dia tidak mungkin hanya sekadar ceroboh. Ini seperti ada yang disembunyikan. Aku harus mencari tahu motifnya setelah ini. Percakapan itu, yang meragukan integritas Arya, adalah beban baru di pundakku. Ini bukan hanya tentang kesalahan diagnosis lagi. Ini tentang intrik. Tentang rahasia yang jauh lebih besar dari yang aku duga. Di satu sisi, aku berharap Arya hanyalah lalai. Di sisi lain, aku mulai percaya pada kecurigaan Wisnu. Suamiku sengaja menyembunyikan kondisi anak kami. Beberapa saat kemudian, suasana tegang itu pecah dengan tangisan pelan yang menghangatkan. Anakku lahir. Perawat segera membawanya. Dan aku hanya bisa melihat sekilas tubuh mungil yang dibungkus selimut. Aku berusaha tersenyum, tetapi air mata mendahului. Aku tahu, tangisan itu adalah suara kehidupan, tetapi juga suara peringatan. Dr. Wisnu kemudian berbicara padaku dengan nada yang lebih personal. Syukurlah, Nyonya. Kami berhasil. Dia kecil, tapi pejuang. Kami harus segera membawanya ke unit perawatan intensif untuk observasi. Dia lalu menghela napas, seolah ingin mengatakan lebih banyak. Saya akan pastikan dia baik-baik saja, Maya, dan saya akan bicara dengan suamimu. Saya akan cari tahu mengapa ia membiarkan ini terjadi. Tindakan Wisnu yang memutuskan untuk mencari tahu, setelah menyelamatkan anakku menunjukkan bahwa masalah ini sudah melampaui batas profesionalisme. Ia merasa terdorong bukan hanya oleh tugasnya, tetapi juga oleh rasa keadilan terhadapku dan, ironisnya, terhadap etikanya sebagai rekan Arya. Saat proses penjahitan perutku selesai, aku dibawa kembali ke ruang pemulihan. Rasa lega karena anakku selamat bercampur dengan kecemasan karena Wisnu sedang dalam misi untuk membongkar rahasia suamiku. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan di tengah perseteruan dua dokter, yang salah satunya adalah pria yang kucintai. Di ruang pemulihan yang sepi, aku memejamkan mata, membiarkan obat bius membius rasa sakit fisik. Aku tak menyangka melihat anakku selesai operasi, ternyata perjuanganku belum selesai. Kini, aku harus menghadapi Arya, bukan lagi sebagai istri, tetapi sebagai saksi kunci dari pengkhianatan yang mungkin jauh lebih dalam daripada yang kubayangkan. Kebenaran yang akan segera terungkap akan menentukan, apakah pernikahan kami adalah rumah yang kokoh, atau hanya ilusi yang dibangun di atas kebohongan.
Ruang pemulihan pasca operasi itu terasa seperti ruang tunggu antara hidup dan mati, antara kepahitan dan harapan. Aku terbaring di sana. Setiap gerakan memicu rasa sakit yang menusuk, tetapi rasa sakit terbesar ada di dada. Aku tahu anakku selamat. Aku mendengar tangisannya, tapi aku belum memeluknya. Aku belum melihat wajahnya dengan jelas. Setelah guncangan operasi darurat dan pengkhianatan Arya, yang kuinginkan hanyalah kepastian bahwa dia baik-baik saja. Ibuku masih di sana, duduk diam. Aku tahu dia menahan badai emosi demi aku. Dia menggenggam tanganku, dan aku bisa merasakan air mata hangatnya menetes di pergelangan tanganku. Kami tidak banyak bicara. Kata-kata terasa hambar dan tidak memadai untuk menjelaskan kekacauan yang terjadi dalam beberapa jam terakhir. Aku hanya memejamkan mata, membiarkan tubuhku pulih dan pikiranku merangkai kembali pecahan-pecahan kebenaran yang mulai terungkap. Ketukan pelan di pintu menarik perhatian kami. Seorang perawat masuk, wajahnya lembut dan penuh kehati-hatian. "Nyonya Maya, saya akan mengantar Anda ke NICU sebentar. Dokter mengizinkan Anda melihat bayi Anda sebelum Anda dipindahkan ke kamar perawatan." NICU, Unit Perawatan Intensif Neonatal. Mendengar nama itu saja sudah mengonfirmasi ketakutan terbesarku. Anakku tidak baik-baik saja. Dia membutuhkan bantuan mesin untuk bertahan hidup. Namun, dorongan untuk melihatnya, untuk merasakan kehadirannya, jauh lebih kuat daripada rasa sakit bekas operasi. Dengan bantuan perawat, aku dipindahkan ke kursi roda. Setiap gerakan adalah siksaan, tetapi aku bertekad. Tidak ada rasa sakit yang lebih besar daripada rasa ingin tahu seorang ibu. Koridor rumah sakit terasa panjang, hening, dan dingin. Kami meluncur perlahan. Ibuku berjalan di sampingku. Tangannya menopang bahuku. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diriku untuk apapun yang akan kulihat. Aku sudah membayangkan anakku dalam balutan selimut tebal, sehat, menangis keras. Kenyataan pasti berbeda, dan aku harus siap menerimanya. Kami tiba di depan pintu kaca tebal NICU. Perawat itu memintaku untuk membersihkan tangan secara menyeluruh, lalu pintu itu terbuka, memperlihatkan pemandangan yang memilukan. Ruangan itu dipenuhi suara desis dan beep mesin, cahaya redup, dan barisan kotak kaca, inkubator, tempat bayi-bayi kecil berjuang untuk hidup. Perawat membawaku ke salah satu inkubator di sudut ruangan. "Ini dia, Nyonya. Bayi Anda. Dia sedang berjuang, tetapi dia kuat," bisik perawat itu. Aku melihat ke dalam kotak kaca itu. Dan di sanalah klimaks emosional dari 9 bulan penantianku. Anakku. Dia kecil. Jauh lebih kecil dari yang kubayangkan untuk bayi usia 38 minggu. Tubuhnya mungil dan rapuh. Kulitnya tampak sangat tipis. Kepalanya ditutupi topi kecil. Dan wajahnya, yang kuimpikan selama ini, kini tertutup oleh masker oksigen kecil. Tubuhnya dikelilingi kabel dan selang, yang terhubung ke mesin-mesin yang terus memonitor detak jantung dan pernapasannya. Dia adalah ciptaan paling indah, paling rentan, dan paling menyakitkan yang pernah kulihat. Aku mengangkat tanganku, meletakkannya di kaca inkubator. Tanganku gemetar. Aku ingin menggapainya, memeluknya, melepaskan semua selang itu, dan membawanya pulang. Tapi aku tahu, aku tidak bisa. Dia di sana karena suatu alasan. Alasan yang disembunyikan oleh suamiku. Aku menangis. Bukan tangisan histeris, tapi tangisan yang meluap dari kekecewaan, rasa sakit, dan cinta yang tak tertahankan. Ini bukan momen bahagia yang kubayangkan. Ini adalah momen kepiluan. Aku tak menyangka melihat anakku selesai operasi. Ternyata ia harus berjuang sendirian melawan kondisi yang seharusnya sudah kami ketahui. Ibuku mendekat, meletakkan tangannya di bahuku. "Dia cantik, Nak. Dia akan kuat. Dia anakmu." Kata-kata ibuku tidak menenangkan, tetapi justru memperkuat realitas. Dia adalah anakku, dan aku harus berjuang untuknya. Saat itulah, aku menyadari kondisi anomali yang dimaksud Dr. Wisnu. Di pergelangan tangannya yang kecil, di balik kabel-kabel infus, aku melihat bentuk yang tidak biasa. Aku melihat kelainan kecil,
Kelainan genetik yang sangat spesifik dan, berdasarkan bisikan Dr. Wisnu di ruang operasi, terkait dengan faktor keturunan. Aku memejamkan mata. Rasa pengkhianatan itu memuncak. Arya bukan hanya seorang dokter yang lalai. Dia adalah ayah yang menyembunyikan kebenaran tentang genetiknya sendiri, membiarkan anaknya menderita tanpa persiapan medis yang memadai. Dia membiarkan aku hidup dalam kebohongan. Dia membiarkan anak kami lahir dalam keadaan kritis. Aku membuka mata, menatap wajah mungil yang berjuang untuk setiap napas. Dan saat itu, aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan membiarkan kemarahan dan kekecewaan ini merenggut fokusku. Kemarahan itu bisa menunggu. Yang terpenting sekarang adalah memastikan anakku bertahan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, perawat membawaku kembali. Saat kami keluar dari NICU, aku melihat Arya berdiri di sudut koridor, tampak ragu untuk mendekat. Wajahnya terlihat semakin hancur setelah aku bertemu anak kami. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa marah, tanpa air mata, hanya kekosongan. Dia mencoba mendekatiku, tapi ibuku menghadang dengan tatapan tajam. Kamu tidak berhak mendekatinya sekarang, Arya. Dia butuh istirahat. Dia butuh waktu untuk menerima, kata ibuku, suaranya pelan tapi menusuk. Arya mengangguk. Ia tahu ia pantas menerima perlakuan itu. Dia hanya berdiri di sana, menatapku dari kejauhan, menatapku sebagai pria yang kehilangan segalanya karena kebohongan yang ia anggap sebagai pengorbanan cinta. Aku tak menyangka melihat anakku selesai operasi, ternyata aku harus menghadapi dua kenyataan yang sangat menyakitkan. Anakku yang berjuang untuk hidup, dan suamiku yang berjuang untuk pengampunan. Aku kembali ke kamar perawatan, meninggalkan Arya di koridor itu. Aku harus mengumpulkan kekuatan, bukan untuk menangis, tetapi untuk menghadapi suamiku dan menuntut kejelasan yang mutlak tentang masa depan anak kami. Kamar perawatan di rumah sakit terasa lebih luas dan sepi, mengisolasi aku dari hiruk-pikuk di luar. Setelah melihat anakku di NICU, aku merasa separuh jiwaku tertinggal di sana, di samping inkubator. Rasa sakit fisik karena operasi mulai mereda, tetapi luka di hati justru semakin menganga. Aku sudah tahu sebagian kebenaran dari Dr. Wisnu dan dari pengakuan Arya yang menyakitkan. Kini, aku butuh detail medis yang dingin dan jelas. Aku perlu tahu persis apa yang dihadapi anakku. Pagi hari setelah operasi, Dr. Wisnu datang mengunjungiku. Arya tidak ada. Dia tahu aku belum siap menghadapinya. Wisnu datang bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai pihak yang berhak menjelaskan situasi yang telah ia bongkar. Dia duduk di samping ranjangku, membawa folder tebal berisi rekam medis anakku. Maya, kita harus bicara jujur, katanya, tanpa basa-basi. Aku sudah meninjau semua file yang ada, termasuk riwayat genetik yang seharusnya kamu tahu dari awal. Anakmu lahir dengan kondisi yang kami sebut keterbatasan pertumbuhan janin berat, severe fetal growth restriction. Ini akibat dari anomali plasenta yang parah. Namun, yang lebih penting adalah, kondisi ini diperburuk oleh faktor genetik yang menyebabkan sindrom tertentu. Kata itu membuatku lemas. Sebuah diagnosis yang permanen. Aku menelan ludah, meminta dia melanjutkan. Aku tidak ingin menangis lagi. Aku hanya ingin mendengarkan, seperti seorang desainer yang harus mencatat setiap detail kerusakan sebelum bisa merenovasi. Wisnu menjelaskan dengan bahasa yang lembut tapi akurat. Sindrom ini jarang terjadi, Maya. Ini adalah kelainan perkembangan yang mempengaruhi beberapa sistem tubuh. Kelainan ini sangat terkait dengan gen resesif yang hanya muncul jika kedua orang tua adalah pembawa, atau jika salah satu pembawa memiliki mutasi yang kuat. Dia berhenti sejenak, mengamati reaksiku. Arya, dia adalah pembawa gen itu, bukan? Tanyaku, suaraku datar. Aku tidak lagi butuh konfirmasi. Aku butuh detail. Wisnu mengangguk. Ya, dan berdasarkan riwayatnya, dia tahu risiko ini. Gen ini bisa saja tidak terdeteksi pada pemeriksaan pranikah standar, tapi Arya, sebagai spesialis kandungan, seharusnya melakukan uji genetik yang lebih mendalam pada dirinya sendiri, terutama jika dia berniat menangani kehamilanmu sendiri. Dia tidak hanya lalai, Dok. Dia sengaja merahasiakannya,
kataku, mengulangi pengakuan Arya. Dia takut aku meninggalkannya. Wisnu menatapku dengan simpati yang mendalam. Keputusan Arya adalah kesalahan etika profesional yang sangat besar. Dia mengabaikan keselamatanmu dan anakmu demi ketakutan pribadinya. Jika dia jujur, kita bisa merencanakan operasi pada usia kehamilan yang lebih optimal, memberikan kortikosteroid untuk mematangkan paru-paru bayi, dan melakukan persiapan NICU yang lebih baik. Kami harus melakukannya secara darurat, dan itu sangat berisiko. Pengungkapan Wisnu membuatku sadar bahwa kebohongan Arya telah merenggut hal yang sangat berharga, kesempatan untuk persiapan yang lebih baik bagi anak kami. Anakku harus berjuang lebih keras karena ketakutan egois suamiku. Aku menatap folder di tangan Wisnu, melihat grafik pertumbuhan yang tiba-tiba menurun drastis di bulan-bulan terakhir kehamilan. Arya telah memalsukan grafik itu, atau setidaknya, ia menahan data penting dariku. Apa prognosisnya, Dok? Tanyaku, memberanikan diri. Wisnu kembali ke mode profesional. Dia kecil, dan organ-organnya bekerja keras. Dia butuh waktu lama di NICU. Sindrom ini akan memerlukan terapi dan penanganan jangka panjang. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Maya, dia akan membutuhkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Kalimat terakhir itu, tentang kedua orang tuanya, menghantamku. Aku tidak bisa menghancurkan Arya, karena anakku akan membutuhkan setiap tetes dukungan yang bisa ia dapatkan, termasuk dukungan dari ayahnya, sang dokter. Tetapi, aku juga tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini berlalu tanpa ada pertanggungjawaban yang nyata. Setelah Wisnu pergi, aku memanggil perawat dan memintanya menelepon Arya. Sudah waktunya konfrontasi, tetapi bukan konfrontasi emosional. Ini adalah konfrontasi permintaan pertanggungjawaban. Beberapa menit kemudian, Arya masuk ke kamarku. Kali ini, dia tidak berlutut atau menangis. Dia berdiri tegak, tetapi kepalanya menunduk sedikit, menunggu hukuman. Duduk, Arya. Perintahku, suaraku tenang, tetapi tanpa kehangatan sedikit pun. Aku sudah tahu semuanya, kataku, langsung ke intinya. Aku tahu tentang genetikmu. Aku tahu kau menyembunyikan kondisi anak kita karena kau takut aku akan meninggalkanmu. Dan aku tahu, anak kita harus berjuang lebih keras karena kebohonganmu. Arya menatapku. Matanya dipenuhi penyesalan yang tak terlukiskan. Aku pantas menerima apapun yang kau putuskan. Maya, aku tahu aku tidak bisa memperbaiki ini. Kau benar. Kau tidak bisa memperbaikinya. Tapi kau bisa menebusnya. Kataku, menatapnya lurus. Anak kita membutuhkan dokter. Iya. Tapi yang lebih penting, dia membutuhkan ayah yang hadir, dan seorang suami yang jujur. Aku menuntut Arya untuk mengakui dosanya dan mengubah hidupnya secara total. Kau harus berterus terang pada rumah sakit. Kau harus mengambil cuti tanpa batas waktu. Kau harus mendedikasikan seluruh waktumu untuk anak kita. Untuk terapi, untuk rehabilitasi, dan untuk aku. Bukan sebagai dokter yang mengontrol, tapi sebagai ayah yang melayani. Aku tidak menyangka melihat anakku selesai operasi. Ternyata kebenaran itu memaksa kami berdua untuk melihat kembali definisi cinta sejati. Bukan kontrol dan kesempurnaan, tetapi penerimaan dan pengorbanan yang nyata. Aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai. Dan tantangan terbesarku bukan hanya merawat anakku, tetapi membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur berkeping-keping. Ruangan perawatan kami terasa seperti arena pengadilan, dan aku adalah hakim tunggal atas nasib pernikahan kami. Setelah Dr. Wisnu pergi, aku memanggil Arya, dan dia datang. Dia berdiri di sana, di samping ranjangku, tampak seperti pria berusia puluhan tahun lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Kepalanya tidak lagi tertunduk karena rasa bersalah, melainkan karena kelelahan emosional yang luar biasa. Aku meminta Arya duduk, tidak di kursi tamu yang kaku, tetapi di kursi di sampingku, agar kami sejajar dalam menghadapi kehancuran ini. Aku ingin konfrontasi ini dilakukan tanpa teriakan atau tangisan, hanya kejujuran yang telanjang. Aku ingin Arya menanggalkan jas dokternya dan hanya menjadi Arya, suamiku, yang kini harus mempertanggungjawabkan ketakutan terbesarnya.
Aku tidak akan mengulang apa yang sudah Dr. Wisnu jelaskan padaku. Kataku, suaraku datar. Aku tahu kau pembawa gen langka itu. Aku tahu kau menyembunyikannya. Tapi yang perlu kudengar darimu, bukan lagi sebagai dokter, melainkan sebagai pria yang berbagi ranjang denganku. Mengapa? Kenapa kau memilih mempertaruhkan nyawa anak kita daripada jujur padaku? Arya menatapku. Matanya yang selama ini menyembunyikan ribuan rahasia, kini terbuka penuh penyesalan. Dia menarik napas dalam, dan mulai berbicara, suaranya pelan dan berat, menceritakan sebuah kisah yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Kisah yang menjelaskan mengapa seorang dokter ahli bisa bertindak seegois itu. Ini bukan hanya tentang takut kau pergi, Maya. Ini lebih dalam. Katanya, kau ingat cerita masa kecilku, tentang kakak perempuanku, Rina, yang meninggal saat usia 8 tahun. Aku mengangguk. Rina adalah memori kelam di keluarga Arya, yang sangat jarang dibicarakan. Rina, dia meninggal karena sindrom yang sama persis dengan yang dialami anak kita sekarang. Lanjut Arya. Orang tuaku tidak pernah tahu. Mereka hanya tahu dia sakit-sakitan, cacat lahir, dan akhirnya meninggal. Ketika aku menjadi dokter, saat aku belajar genetika dan mulai membaca kasus langka, aku menyadari bahwa kasus Rina sangat cocok dengan sindrom genetik resesif yang jarang ini. Saat itu, aku langsung melakukan tes rahasia. Hasilnya? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Aku adalah pembawa kuat. Ayahku juga pembawa, tetapi tidak terdeteksi karena ibu tidak membawa gen yang sama, jelasnya. Aku tahu bahwa risiko kita, sebagai pasangan, jauh lebih tinggi dari pasangan biasa. Sejak saat itu, aku hidup dalam ketakutan. Ketakutan bahwa sejarah akan terulang. Ketakutan bahwa jika aku punya anak, dan anak itu lahir dengan kondisi Rina, aku akan kehilangan anak itu, dan juga kehilangan kau, wanita yang memilihku. Pengakuan Arya adalah sebuah tamparan keras yang juga disertai empati. Dia tidak berbohong karena niat jahat, melainkan karena trauma masa kecil dan ketakutan mendalam akan kehilangan. Dia telah hidup di bawah bayang-bayang kematian kakaknya, percaya bahwa genetiknya adalah sebuah kutukan. Lalu kau memutuskan untuk mengontrolnya. Kataku, kini aku memahaminya. Kau percaya, sebagai dokter, kau bisa mengalahkan takdir genetik dengan teknologi. Kau percaya, jika kau merawatku sendiri di rumah, kau bisa mengeliminasi semua risiko. Kau bisa memastikan gen itu tidak aktif. Ya, bisik Arya. Air mata akhirnya menetes. Aku terlalu percaya diri dengan ilmu pengetahuanku. Aku terlalu takut menghadapi kenyataan. Aku mulai melihat gejala itu di USG. Aku melihat anomali plasenta, tapi aku menolak untuk mencatatkannya. Aku terus berkata pada diriku sendiri, besok akan membaik. Minggu depan aku akan memperbaikinya. Aku menunda, Maya. Aku menunda kebenaran sampai Dr. Wisnu menemukannya. Aku seorang pengecut. Hening. Aku memproses setiap kata. Di satu sisi, dia adalah pria yang sangat kucintai, yang terluka dan trauma. Di sisi lain, dia adalah dokter yang egois, yang mempertaruhkan nyawa kami. Aku harus membuat keputusan yang adil, keputusan yang tidak hanya memuaskan emosiku, tetapi juga melindungi masa depan anak kami. Aku tidak bisa memaafkan kebohonganmu, Arya. Tidak sekarang. Kataku, suaraku tegas. Kepercayaan itu hancur. Kau tahu, tapi anak kita membutuhkan kita berdua. Dia membutuhkanmu, bukan sebagai dokter yang cemas, tetapi sebagai ayah yang stabil dan berdedikasi. Aku kemudian mengajukan tuntutan yang telah kupikirkan matang-matang. Tuntutan yang akan menjadi penebusan dosa profesional dan pribadi Arya. Kau harus melakukan 3 hal, Arya. Dan ini bukan permintaan. Ini syarat untuk melanjutkan pernikahan ini. Pertama, kau harus berterus terang kepada Dr. Wisnu dan Dewan Rumah Sakit tentang kesalahan etika dan genetikmu. Kau harus mengambil cuti. Kau harus menanggalkan status dokter spesialis kandungan untuk sementara waktu. Kau tidak bisa merawat pasien lain sebelum kau sembuh dari ketakutanmu sendiri. Arya tidak memprotes. Dia hanya mengangguk.
Aku sudah menyerahkan surat pengunduran diri sementara. Maya, aku sudah melakukannya sebelum datang ke sini. Tindakan itu, yang ia ambil tanpa aku minta, menunjukkan penyesalan yang tulus. Kedua, lanjutku, suaraku melembut sedikit. Kau harus berhenti menganggap anak kita sebagai proyek atau kasus medis. Dia adalah anak kita. Kau harus mengasihinya sebagai seorang ayah, bukan sebagai dokter yang mencoba memperbaiki kesalahan genetik. Aku akan melakukannya, Maya. Aku bersumpah, katanya. Dan ketiga, kataku, memandang lurus ke matanya. Aku butuh kejujuran total mulai sekarang. Tidak ada lagi rahasia. Kita hadapi sindrom ini bersama-sama. Kita pelajari, kita terima, dan kita rawat dia tanpa penyesalan. Ini akan menjadi perjalanan seumur hidup, Arya. Dan aku butuh pasangan, bukan seorang dokter yang menyembunyikan kebenaran. Aku tidak menyangka melihat anakku selesai operasi. Ternyata kebenaran tentang genetik Arya telah mengharuskan kami untuk merobohkan dan membangun ulang semua yang kami yakini tentang pernikahan kami. Konfrontasi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses penyembuhan yang panjang dan menyakitkan. Aku tahu aku mencintainya, dan aku tahu ia mencintai anak kami. Dan cinta itu, kini, harus dibuktikan melalui pengorbanan dan penebusan yang nyata. Proses pemulihan fisikku dari operasi berjalan jauh lebih cepat daripada proses penyembuhan hatiku. Aku sudah dipindahkan ke kamar perawatan pribadi, dan meskipun nyeri operasi masih terasa, fokusku sepenuhnya beralih dari diriku sendiri kedua pria di hidupku, anakku yang berjuang di inkubator, dan suamiku yang sedang berjuang untuk penebusan. Keputusan untuk memaafkan Arya sudah ada di ujung lidahku, tetapi aku menahannya. Aku ingin memastikan bahwa penebusannya bukan hanya respon sesaat akibat rasa bersalah yang memuncak, melainkan perubahan mendasar pada karakternya. Aku perlu melihat bahwa Dr. Arya yang perfeksionis, yang percaya ia bisa mengendalikan genetik dan takdir, telah mati, dan digantikan oleh Arya, suami dan ayah yang jujur, rendah hati, dan menerima. Arya menanggapi semua permintaanku dengan kepatuhan yang memilukan. Dia segera menghubungi Dewan Etik Rumah Sakit dan mengajukan cuti panjang. Aku tahu ini adalah hal yang sangat sulit baginya. Spesialis kandungan adalah identitasnya. Tanpanya, ia merasa telanjang. Dia tidak lagi disibukkan oleh jadwal operasi yang padat, melainkan oleh jadwal kunjungan ke NICU, sesi konsultasi genetik, dan terapi stimulasi awal yang harus dipersiapkan di rumah. Aku melihatnya membaca buku-buku tebal tentang sindrom genetik langka yang dialami anak kami. Kali ini, ia membacanya bukan untuk mencari kesalahan atau solusi medis ajaib, melainkan untuk memahami. Wajahnya yang dulu tegang dan penuh rahasia, kini terlihat serius dan fokus pada satu tujuan, penerimaan. Kami menghabiskan banyak waktu di NICU, berdiri di samping inkubator anak kami. Aku memberinya nama Bagas, yang berarti kuat dan teguh. Bagas kecil, dibalut kabel-kabel dan selang, adalah simbol perjuangan kami. Kami jarang bicara tentang masa lalu. Kami hanya bicara tentang masa depan Bagas. Kami membahas jadwal check-up, rencana terapi fisik, dan bagaimana kami akan mendekorasi kamarnya dengan cara yang mendukung perkembangannya. Suatu sore, saat perawat sedang mengganti popok Bagas, Arya menarikku ke sudut ruangan yang sepi. Dia tidak menatapku, dia menatap lantai, tetapi suaranya terdengar jelas dan mantap. Aku ingin kau tahu, Maya, aku sudah menjual sebagian besar peralatan canggih di ruang praktik kita, katanya. Aku sudah menyumbangkan yang lain ke klinik desa. Ruangan itu akan kita ubah total. Aku tidak akan kembali praktik sebagai dokter kandungan dalam waktu dekat. Aku perlu waktu yang sangat panjang, untuk menyembuhkan trauma Rina, menerima genetiku, dan yang terpenting, mendapatkan kembali kepercayaanmu. Tindakan itu benar-benar mengagetkanku. Arya bukan hanya mengambil cuti, dia secara radikal menghapus identitas yang selama ini menjadi sumber kebohongan dan ketakutan terbesarnya. Dia membuang alat-alat kontrolnya. Itu adalah pengorbanan yang nyata. Pengorbanan yang dilakukan tanpa aku minta. Aku tidak memintamu menjual alat-alat itu, Arya, kataku pelan. Aku tahu, jawabnya.
akhirnya mengangkat wajahnya. Tapi aku harus melakukannya. Setiap kali aku melihat alat USG itu, aku hanya ingat bagaimana aku menggunakannya untuk menipu diriku sendiri dan menipumu. Aku butuh awal yang baru, dan awal yang baru itu harus benar-benar bersih dari kebohongan dan arogansi masa laluku. Hening di antara kami terasa berat, namun berbeda. Itu bukan keheningan yang canggung atau penuh rahasia, melainkan keheningan penuh pengakuan dan rasa hormat yang baru. Beberapa hari kemudian, kami akhirnya membawa Bagas pulang. Momen itu terasa magis. Arya mengemudi sangat pelan, seolah kami membawa harta karun yang paling rapuh di dunia. Ibuku dan ibunda Arya sudah menunggu di rumah, menyambut kami dengan tawa haru dan air mata bahagia. Kami memutuskan untuk jujur kepada keluarga besar kami tentang kondisi Bagas, dan tak disangka, dukungan yang kami terima sangat luar biasa. Keluarga adalah yang utama, dan mereka membuktikan itu. Malam pertama di rumah adalah ujian sesungguhnya. Bagas rewel, dan kami berdua kelelahan. Aku menangis karena stres. Arya tidak panik. Dia mengambil alih. Dia menenangkan Bagas dengan kelembutan yang tidak pernah kukira ia miliki, menyanyikan lagu-lagu pelan, dan mengganti popok dengan tangan yang sangat terampil. Saat Bagas tertidur, Arya memelukku erat di sofa ruang keluarga. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, mencium bau antiseptik yang kini berganti dengan bau sabun bayi dan minyak telon. Aku masih marah padamu, Arya, bisikku. Tapi aku melihat usahamu. Aku melihat bagaimana kau mencintai anak kita. Dan aku melihat bagaimana kau menerima kekuranganmu. Arya mencium puncak kepalaku. Aku akan menunggu amarahmu reda. Maya, aku akan menunggu seumur hidup jika perlu. Aku hanya butuh kesempatan untuk menjadi suamimu dan ayah bagi Bagas. Saat itulah, aku menyadari bahwa penebusan Arya sudah lengkap. Dia telah mengorbankan karir, mengakui trauma, dan secara fisik serta emosional, ia hadir. Kebohongan yang ia lakukan berakar dari cinta yang salah dan ketakutan yang mendalam, dan kini, ia menebusnya dengan cinta yang benar dan pengorbanan nyata. Pilihanku sudah jelas. Aku tidak bisa menghancurkan keluarga ini demi ego. Anak kami, Bagas, membutuhkan kedua orang tuanya yang saling mendukung. Kita akan lewati ini bersama, Arya, kataku, memeluknya balik erat-erat. Itu adalah kalimat pengampunan tidak langsung. Tapi kita tidak boleh lupa. Setiap kemajuan Bagas adalah pengingat bahwa cinta harus selalu lebih kuat dari ketakutan. Aku menatap sekeliling. Ruang keluarga kami, yang dulu kudesain untuk kesempurnaan, kini terasa hidup dan nyata dalam ketidaksempurnaannya. Aku memikirkan kembali perjalanan kami, kebahagiaan awal yang penuh rahasia, guncangan di ruang periksa, panik operasi darurat, dan momen memilukan di NICU. Aku tak menyangka melihat anakku selesai operasi. Ternyata kebenaran tentang genetik Arya dan kondisi Bagas telah membawa kami pada fondasi yang lebih kuat. Fondasi yang tak bisa dibeli dengan status atau uang. Kami memutuskan untuk fokus pada hal-hal kecil. Arya, dengan pengetahuannya yang luas, kini menyalurkan energi perfeksionisnya untuk mendokumentasikan setiap kemajuan Bagas. Aku, dengan mata desainerku, memastikan rumah kami adalah lingkungan yang merangsang dan nyaman untuk anak kami yang memiliki kebutuhan khusus. Kami adalah satu tim. Cerita kami tidak berakhir dengan hidup bahagia selamanya, dalam dongeng, tetapi dengan hidup bahagia setiap hari, dalam kenyataan yang sulit. Kami akan menghadapi terapi, tantangan, dan tatapan penasaran orang. Tetapi kami akan menghadapinya dengan keyakinan yang baru. Cinta kami telah diuji oleh kebohongan terburuk, dan cinta itu telah menang. Kami menerima Bagas dengan segala kondisinya, karena ia adalah hasil dari cinta kami, dan penerimaan itu adalah bukti nyata bahwa pengorbanan Arya telah menebus segalanya. Di teras rumah kami, kini kami sering duduk bertiga. Bagas tertidur pulas dalam pelukanku, dan Arya tersenyum tenang di sampingku, bukan lagi senyum seorang dokter yang mengontrol, tetapi senyum seorang ayah yang damai. Kami siap berkisah tentang perjalanan kami, untuk memberikan harapan bahwa di balik trauma dan pengkhianatan, keluarga akan selalu menemukan jalan kembali ke cinta sejati.